Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini bisa beribadah bersama-sama di gereja masing-masing dan sudah melayani Tuhan. Kita berterima kasih tentunya untuk kesempatan beribadah dan melayani, karena ini adalah perintah Tuhan yang harus kita jalani. Dan setelah kita relax sejenak setelah beribadah, kita sekarang mungkin siap untuk berbaring, atau saudara masih melakukan kegiatan yang lain, kita mau sama-sama membawa pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam renungan malam, masih dalam subjek yang saya bahas sepanjang bulan Oktober ini, mengenai eksistensi manusia. Dengan kita belajar diri kita sendiri seperti apa yang Alkitab katakan, karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain dan diciptakan segambar dengan dirinya. Hanya Alkitablah yang memiliki sumber yang reliable untuk kita bergantung, memberikan informasi mengenai siapa kita, untuk apa kita ada, dan kemana kita akan pergi setelah kita tiada. Nah, hari ini saya beri judul mengenai aktivitas kita yang harus kita lakukan sebagai manusia, yaitu manusia diciptakan untuk bekerja. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini tentunya muncul setelah penciptaan Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dengan satu tujuan, yaitu mengusahakan taman itu. Di ayat yang lain Tuhan mengatakan agar mereka berkuasa atas bumi ini. Artinya Tuhan merancang dan menciptakan manusia untuk bekerja. Manusia diciptakan Tuhan bukan untuk menganggur dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan punya tujuan, yaitu mengusahakan bumi dan segala isinya yang Tuhan percayakan kepada manusia. Ini muncul sebelum kejatuhan manusia. Jadi bekerja itu bukan bagian dari kutuk. Ya, ada beberapa hamba Tuhan atau orang-orang yang berpendapat bahwa bekerja itu bagian dari kutuk. Kalau Adam tidak berdosa, maka kita tidak harus bekerja. Tentunya konsep itu tidak benar, karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ayat ini menyatakan bahwa manusia harus bekerja. Dan Tuhan menciptakan manusia tidak berdiam diri, namun harus berjerih lelah bekerja dengan usaha yang mereka lakukan. Namun setelah dosa, kita tahu kutuk menyebabkan bumi di mana manusia ada itu menjadi terkutuk dan tidak akrab lagi dengan manusia, sehingga manusia harus bekerja keras, membanting tulang lebih keras lagi dibandingkan dengan waktu sebelum jatuh dalam dosa. Namun dalam rancangan awal Tuhan, manusia diciptakan untuk bekerja. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan dan mendukung hal ini. Misalnya di dalam Amsal 14 ayat 23 dinyatakan, dalam tiap jerih payah, dalam bahasa Inggrisnya labor, ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ini menggambarkan orang yang rajin dan mau bekerja pasti ada keuntungan, ada benefit di dalamnya. Namun kita hanya banyak omong dan tidak melakukan apa-apa, malah kita akan kekurangan. Tuhan mendorong kita bukan menjadi pribadi yang menganggur, tapi pribadi yang bekerja. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 dinyatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus dengan keras memperingatkan jemaat Tesalonika. Pada waktu dia hadir berada di sana, mungkin hanya sekitar 6-8 minggu, Paulus memperingatkan mereka harus bekerja. Karena jemaat Tesalonika menerima kebenaran mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, malah mereka malas-malas, ya sudahlah, nunggu-nunggu saja, nggak usah doing apa-apa. Nah, bukan itu sikap hati yang Paulus maksudkan. Memang Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali, namun sikap hati kita dalam menanti Kristus adalah melakukan kesibukan daily kita secara normal saja. Bekerja, menghasilkan income, lalu hidup lebih baik selama Tuhan belum datang.
Karena itu Paulus mengecam keras situasi ini, menganggap mereka tidak tertib bagi yang tidak mau bekerja. Bahkan hanya melakukan hal yang tidak penting dan tidak berguna, Paulus sangat marah. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa semua kita harus bekerja, apakah itu kita sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saudara yang mengurus rumah, anak-anak dan suami saudara. Tetapi kita semua dipanggil untuk bekerja sesuai dengan panggilan, talenta, dan juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kesukaan yang kita senang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita, maka kita akan betah bekerja biasanya. Jadi kalau saudara saat ini masih bekerja sama seperti saya juga, baik itu kerja di sekuler maupun kerja sebagai hamba Tuhan, saya harus menikmatinya dengan baik. Demikian juga saudara, jangan bersungut-sungut dan menganggap pekerjaan itu sebagai satu kutuk. Bangun pagi setiap hari bersyukur saudara masih punya pekerjaan, masih punya income untuk menghidupi diri saudara dan keluarga saudara. Dan biarlah mindset kita, pikiran kita diubahkan hari ini karena kita semakin mengerti bahwa manusia dalam rancangan Tuhan yang sebenarnya adalah diciptakan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan keluarganya. Haleluya, biar firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita tahu siapa kita dan untuk apa Tuhan menciptakan kita di bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita. Shalom.